Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa menghadapi Ramadan kali ini dalam keadaan yang tenang, lapang, dan dalam kecukupan. Insya Allah cukup untuk makan sahur dan cukup untuk berbuka. Salat dan salam jangan lupa pula kita sanjungkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan pencerahan kepada kita melalui risalah yang beliau bawa, sehingga kita mempunyai pegangan, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia yang sekarang sedang gila-gilanya. Yang saat ini mungkin kalau misalnya kita tidak punya panduan, kita tidak akan tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita, bagaimana kita bertahan dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang Allah berikan kita sebagai tempat ujian agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Di hari terakhir Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik, insya Allah. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita evaluasi, yang harus kita refleksikan terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita. Apakah Ramadan ini kita benar-benar berhasil, ataukah hanya sekedar menjalani puasa sebagai rutinitas yang seperti biasanya, nggak ada makna secuil pun? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga kita masuk dalam catatan kebaikan, atau malahan kita jadi orang yang merugi karena di Ramadan kali ini kita tidak mendapatkan apa-apa? Jadi sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai anak, kita perlu mengevaluasi Ramadan ini kita dapat apa sih? Ramadan ini kita sudah ngapain sih? Karena saat Ramadan berakhir kita akan kembali ke aktivitas semula. Kita akan sekolah lagi, kita akan kerja lagi, kita akan menjalani rutinitas seperti biasanya. Adakah nilai Ramadan ini kita bawa, ataukah kita kembali kosong? Baik, ini sedikit refleksi, semoga teman-teman juga bisa merefleksikan dirinya. Ada 3 hal yang harus kita evaluasi dan yang harus kita amalkan juga setelah Ramadan ini berakhir. Yang pertama adalah Ramadan disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, karena di bulan Ramadan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Dan di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk bisa benar-benar dekat kepada Al-Quran. Sebenarnya dituntut, tapi apakah kita merasa tertuntut atau kita abai saja seperti itu? Pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dibaca, kemudian dihafal, dan kita amalkan. Jadi, apakah target kita tercapai, atau bahkan mungkin ada yang tidak punya target di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini sama sekali tidak menyentuh Al-Quran, atau bahkan tidak khatam Al-Quran. Nah, itu yang perlu kita ingat dan perlu kita catat. Setelah Ramadan, mungkin saat Ramadan kita dekat sekali dengan Al-Quran, gitu ya. Setelah Ramadan ini ujiannya. Apakah kita bisa dekat lagi dengan Al-Quran, ataukah kita lebih abai lagi di bulan Ramadan? Susah bacanya, ternyata setelah bulan Ramadan kita lebih abai lagi. Nah, ini padahal sangat merugi orang-orang yang tidak mendapatkan amal di bulan Ramadan dalam hal membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah sholat. Sholat yang ada itu bukan hanya sholat wajib saja. Di bulan Ramadan ini, saat nilai pahala sholat sunnah itu seperti sholat wajib, dan sholat wajib itu pahalanya lebih berkali-kali lipat lagi. Apakah di bulan Ramadan ini kita sudah berlatih untuk sholat sunnah, gitu ya? Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita evaluasi mengenai sholat wajib kita.
sholat wajibnya sudah full? Kalau misalkan sudah full, apakah sudah tepat waktu atau di akhir waktu? Nah, itu yang perlu kita catat. Karena memang pentingnya Ramadan ini adalah sebagai bulan latihan kita. Bulan latihan supaya kita menjalani 11 bulan selanjutnya kita terbiasa dengan amal-amal kebaikan. Saat bulan Ramadan kita sholatnya full dan di awal waktu. Tapi setelah Ramadan berakhir, yang diharapkan adalah sholat kita juga sama, vibes-nya, semangatnya itu sama seperti di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita semangat, sholat wajib full, sholat sunnahnya juga full, dari tahajud, duha, rawatib, dan lain sebagainya bisa kita jalankan. Tapi dengan berbagai alasan, setelah Ramadan kita tidak menjalankan sholat-sholat yang sudah kita pupuk di bulan Ramadan tadi. Termasuk orang-orang yang tidak bisa mengambil kenikmatan setelah bulan Ramadan. Nah, ini harus kita pertimbangkan untuk anak-anak kita juga, untuk keluarga kita juga, untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah puasa. Saat kita terbiasa puasa wajib di bulan Ramadan, tentunya kita juga bisa mengamalkan puasa sunnah setelah Ramadan. Karena salah satu hikmah puasa Ramadan itu adalah melatih jiwa sosial kita, melatih empati kita. Seperti ini, ada puasa itu bisa ditinjau dari segi kesehatan, bisa menyehatkan badan, memberikan tubuh waktu untuk istirahat sejenak. Dari biasanya mungkin kita sering jajan gitu ya, kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebihan. Nah, di bulan puasa ini kita dilatih untuk mengkonsumsi makanan seminimal mungkin, tidak kemaruk gitu ya, tidak basing, tidak tidak terlalu banyak menuruti hawa nafsu. Karena puasa itu menahan diri dari lapar dan haus, dan menahan diri dari hawa nafsu. Itu memberikan tubuh kita waktu untuk metabolismenya bekerja kembali. Kemudian yang kedua tadi, dari segi sosial kita berempati supaya kita merasakan lapar, sama seperti laparnya orang-orang yang saat ini mungkin Allah coba dengan kekurangan makanan, dengan kefakiran, dengan bencana alam. Kemarin Indonesia diterjang banjir di beberapa tempat. Kemudian ada juga mungkin saudara-saudara kita yang dilaparkan, seperti di Palestina, di Gaza. Mereka saat ini diuji dengan kelaparan. Mereka puasa, tapi mereka juga sangat minim sekali makanan untuk berbuka dan untuk sahur. Sehingga puasa ini diharapkan melatih empati kita, melatih jiwa sosial kita, bahwa ini loh rasa lapar yang diderita oleh saudara-saudara kita, baik mungkin yang di Palestina, kemudian ada juga tetangga kita mungkin yang luput dari perhatian kita tentunya. Dan puasa ini juga sebagai latihan bagaimana kita menyadarkan anak-anak kita, menyadarkan keluarga kita, supaya jangan sampai hidup itu terlalu menuruti hawa nafsu. Ayah ibu, aku minta ini minta itu, kita turuti terus. Padahal sebenarnya konsep sebagai orang tua yang baik itu tidak perlu menuruti semuanya gitu. Kita ajarkan anak-anak kita untuk berpuasa, untuk menahan hawa nafsunya. Kalau semuanya dituruti, maka mereka berakhir menjadi anak yang manja. Kemudian yang ketiga, itu puasa sebagai latihan keimanan. Sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita disuruh berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang terdahulu juga berpuasa untuk menggapai ketakwaan yang ingin mereka jalankan, seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini kita di penghujung Ramadan, harus kita benar-benar maksimalkan. Kita azamkan dalam diri bahwa setelah ini, setelah Ramadan ini, aku ingin vibes Ramadan, semangat Ramadan itu tetap ada di kehidupan sehari-hariku. Jadi sehingganya
walaupun kita menjalani hari-hari biasa, kita tetap semangat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga saat menjalani kehidupan ini kita tidak bablas, kita tidak keluar jalur yang sudah Allah tentukan untuk kita. Jadi saat kita nanti setelah Idul Fitri, kita tetap menjaga semangat Ramadan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Jadi sehingga saat menjalankan kehidupan sehari-hari pun kita akan merasa, wah, inilah semangat Ramadan yang saya bawa sampai akhir nanti. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.